Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah mudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan, dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang muttaqin, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kemuliaan hidup ini Allah sudah bimbing dan berikan petunjuk kepada kita. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Di situ Allah tunjukkan di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 itu Allah berikan petunjuk kepada kita. Orang yang selamat dari kehinaan, orang yang tetap menjaga dan merawat hidup dalam kemuliaan, siapa dia? Itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa kepada Allah. Nah, para jamaah, orang bertakwa itu memiliki 3 mahkota. Pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang selalu ingat, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Taqwallah ayyu ta'ah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang selalu taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu taqwallah wa yuskara fala yukfar. Wa yuskara fala yukfar. Orang yang selalu bersyukur dan tidak jatuh ke dalam
kekufuran. Apa yang ketiga? Yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang dalam hidupnya bermahkotakan, selalu ingat berzikir kepada Allah. Taqwallah wa yudkara fala yunsa. Orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, dan dalam hidup dia tidak pernah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, dari 3 bagian itu maka bersyukur merupakan salah satu bagian penting dari mahkota yang dimiliki oleh orang yang menyelamatkan dirinya dari kehinaan, orang yang merawat dan menjaga hidupnya dalam kemuliaan. Sebab luar biasa apa yang dinasihatkan oleh Allah kepada kita. Pertama, Allah mengingatkan sedikit sekali, hambaku yang pandai bersyukur. Wa qalilam ma tashkurun. Yang kedua, Allah sampai tunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang dilipat gandakannya kenikmatan oleh Allah. Dan Allah memberikan peringatan, orang yang kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah ingatkan dengan azab yang sangat pedih. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-14, surat Ibrahim di ayat yang ke-7, Allah sudah tunjukkan, fa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Nikmat-nikmat kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah, tetapi ketika tidak disyukuri, maka yang hadir kemudian adalah azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat pedih yang akan menimpa bagi hidup dan kehidupan kita manusia. Oleh karena itu, sebagai contoh dari betapa manusia ini tidak mudah untuk bersyukur kepada Allah, Nabi ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sejak tahun pertama kenabian sampai dengan 13 tahun kenabian, dan panjenengan catat, di tahun ke-13 kenabian itu turun ayat ke-13, suratnya surat ke-55, surat Ar-Rahman, dan itu diulang oleh Allah tidak kurang dari 31 kali. Itu menunjukkan betapa manusia ini dengan keras kepalanya sulit untuk diantarkan dan dibawa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Sampai Allah ulang-ulang, apa itu Pak? Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Di level pertama saja itu 13 kali. Allah ingatkan kita dengan Ar-Rahman, ternyata belum mampu membuka hati manusia untuk bersyukur kepada Allah. Maka di breakdown yang lebih rendah lagi, ayat yang kedua apa itu Pak? Halamal Quran. Masa kamu tidak kenal? Akankah kamu merasa hidup kemudian bermartabat? Akankah engkau mampu menjalankan kehidupan dengan baik tanpa petunjuk yang aku berikan? Tidak salah hidup butuh makan, tidak salah hidup butuh minum, tidak salah hidup butuh udara, dan itu semua sudah aku persiapkan. Tapi hidup tidak hanya sekedar itu. Maka nenek moyangmu Nabi Adam, ketika aku turunkan di bumi, langsung aku berikan bekal itu, bahwa ada sesuatu yang sangat berharga, yaitu petunjuk yang aku berikan. Masa kamu tidak kenal? Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 38. Ketika Nabi Adam diturunkan, langsung Allah berikan petunjuknya. Kul nahbitu minha jami'ah. Adam, turun kalian ke muka bumi.
Semua sudah aku persiapkan dan aku sediakan. Kulna dumina jami'a. Turun kalian ke muka bumi semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Tapi ingat dan catat, sewaktu-waktu aku berikan kepada kalian petunjuk bagaimana tata cara hidup yang baik, bagaimana tata cara hidup yang bermartabat. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka Allah kemudian memberikan petunjuknya. Faman tabi'a hudaya. Maka barang siapa di antara kalian manusia ini hidup dengan petunjuk yang aku berikan. Petunjuk yang aku berikan. Faman tabi'a hudaya. Fala khawfun alaihim. Fala hum yahzanun. Engkau akan selamat. Engkau akan beruntung, sejahtera dan bahagia. Engkau akan diselamatkan dan diangkat oleh Allah dari rasa takut dan rasa sedih. Masa tidak kenal? Maka ayat yang kedua setelah Ar-Rahman, apa tadi Pak? Allamal Quran. Itu pun tidak menyentuhnya. Maka ditunjukkanlah ayat yang ketiga. Apa itu Pak? Khalaqal insan. Lebih dekat lagi dengan dirinya sendiri. Masa engkau tidak kenal? Masa belum mengantarkan engkau bersyukur? Siapa engkau? Dulunya kamu siapa? Sekarang aku ciptakan engkau menjadi manusia. Makhluk terbaik sebaik-baik penciptaan. Jiwa yang disempurnakan. Masa tidak kenal? Terus sedemikian rupa. Sampai 13 tahun. Dan hasilnya apa? Setelah surat Ar-Rahman, surat ke-55 ini diturunkan oleh Allah, maka Nabi kemudian diperintah Pak hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Luar biasa, dan itu menjadi pelajaran berharga bahwa memang tidak mudah untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah. Sampai kemudian Allah memberikan contoh yang lebih besar. Apa Pak contoh yang lebih besar? Panjenengan pirsani Quran surat Quraisy. Maka di situ Allah ingatkan betapa manusia itu sulit untuk bersyukur kepada Allah. Li'ila fi Quraisy ila fihim rikhlatasy syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait. Linya itu li ta'lil. Kalimat bersyarat. Kalau kalimat bersyarat itu artinya persyaratannya terpenuhi, baru dia akan mendapatkan reward, mendapatkan hadiah, mendapatkan kucuran kenikmatan. Tapi itu tidak bagi orang Quraisy. Ilaf itu kenikmatan besar yang tidak diberikan kepada siapapun. Apa kenikmatan besar itu? Bisa kita lihat. Pertama, orang Quraisy diberikan kota Mekah. Yang kota ini istimewa. Disebut secara spesifik di Al-Quran. Apa itu? Wahadzal baladil amin. Di situ juga ditempatkan Ka'bah. Di situ juga ada apa? Sumur Zam-Zam. Kenikmatan apa yang kurang yang diberikan oleh Allah yang sedemikian dahsyat? Bahkan kenikmatan yang luar biasa. Di tempat mereka tinggal, dilahirkan penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya itu bersyukur. Maka di ayat pertama itu sudah ditunjukkan dengan ilaf. Kenikmatan-kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah bertubi-tubi, yang tidak diberikan kepada siapapun. Bahkan kata Quraisy saja itu menjadi garansi, menjadi jaminan bahwa Quraisy itu identifikasi sesuatu yang besar. Tidak ada Quraisy itu yang menunjukkan kekecil. Kalau panjenengan membaca salah satu riwayat di kitab kuning itu ya, biasa diajar di pesantren itu, Durratun Nasihin, itu ada ditemukan satu kata Quraisy. Idza jaa yaumal qiyamah. Besok ketika datang hari kiamat, kharaja min jahannam, maka keluar dari neraka jahanam, ismuhu Quraisy, yang bernama Quraisy. Apa Quraisy ini? Min waladil akrobi katanya, sejenis anak kalajengking. Yang menarik di penjelasan ini,
Tuluhu ma bainas sama'i wal ard wa urduhu minal masyriqi ilal maghrib. Yang besarnya ini memenuhi bumi. Masya Allah. Dan di riwayat itu ditunjukkan faqala Jibril ila aina tadhabu ya Quraisy. Berkata malaikat Jibril, Quraisy kamu mau kemana? Ilal arasat. Saya mau ke tanah lapang katanya. Liman tatlub. Kamu mau mencari siapa? Atlubu khamsa nafar. Saya mau mencari 3-5 golongan manusia. Awaluhu tarikus shalah. Mereka yang meninggalkan sholat. Yang kedua siapa? Mani'uz zakah. Orang yang enggan mengeluarkan zakat. Yang ketiga siapa? Zakat. Yang ketiga siapa? Hukukul walidain. Manusia yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat apa? Syaribul khamr. Orang yang terjebak pada minuman keras. Minuman keras zaman sekarang itu kan macam-macam ya Pak. Apa ada yang cair, ada yang padat, ada yang gas. Kemudian dikenal dengan narkoba. Nggih. Terus napa niku kaji marama niku mirasantika ya, segala yang memabukkan baik apa saja itu syaribul khamr. Dan yang kelima adalah orang yang berada di masjid tapi hatinya tidak tertambat dalam rangka berzikir kepada Allah. Saya tidak membahas status riwayat ini, saya hanya menunjukkan kata apa tadi? Quraisy. Bahwa ada kata Quraisy dan Quraisy itu menjadi garansi dan jaminan sesuatu yang besar. Siapa saja di seantero Jazirah Arabia itu akan segan kepada satu kata ini Quraisy. Mereka tidak akan pernah macam-macam, tidak akan berulah, tidak akan berani macam-macam. Kenapa? Ada kisah itu Pak. Apa itu surat Al-Fil itu? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Ada Mahmud itu. Apa Mahmud itu? Tunggangannya Abraha. Istimewa ini Pak. Menggelar pasukan besar dengan kendaraan apa? Gajah. Mereka dengan sangat percaya diri mau menghancurkan Ka'bah. Ternyata jangankan menghancurkan, mendekat pun tidak bisa. Mereka dilululantakkan sedemikian oleh Allah dan itu menjadi momok luar biasa. Sampai di Quran itu digambarkan tidak ada kengerian melebihi apa? Mereka itu pasukan yang luar biasa itu mereka dihancurkan seperti apa? Daun dimakan ulat. Ya Allah, panjenengan kalau lihat daun ulat memakan daun, apa itu? Ada tanaman stroberi itu Pak ya. Nah stroberi itu daunnya itu dibuat makanan ulat sutra. Itu kalau makan, ya Allah, daun itu sedemikian pula dilalap Itu gambarannya Abraha yang merasa pongah besar, gagah perkasa, ternyata dihancurkan sedemikian rupa sehingga siapa saja yang mau menghadang, mau berulah terhadap orang-orang Quraisy, mereka akan berpikir 1000 kali. Dan itu diceritakan di ayat yang kedua. Ila fihim rikhlatas syita'i wassohir. Orang Quraisy itu bebas hilir mudik, baik pada waktu musim dingin maupun musim panas, tanpa hambatan. Mestinya itu menjadikan mereka bersyukur. Ternyata tidak serta-merta mengantarkan mereka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, rukuk dan sujud, menerima risalah dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam catatan sejarah Nabi harus relokasi, pindah dakwah dan perjuangan dari mana Pak? Dari kota Mekah menuju kota Madinah yang dulu namanya Yasrib, kemudian menjadi kota Nabi Madinatul Munawwarah. Inilah catatan berharganya sehingga tidak berlebihan. Kalau panjenengan pirsani di Quran
surat ke-27. Surat An-Naml. Ayatnya ayat 15. Ayatnya ayat 16. Ayatnya ayat 17 sampai dengan ayat 19. Maka di situ Allah pertontonkan, sekaligus Allah contohkan seorang hamba yang betul-betul hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, yaitu sepenggal kisah berharga yang diajarkan oleh Allah lewat kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Panjenengan pirsani ayat 15 itu. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilmah. Sungguh saya telah berikan kepada Daud, begitu juga saya berikan kepada putranya Sulaiman apa? Ilmah. Allah memaklumatkan kepada Nabi Daud, begitu juga kepada Nabi Sulaiman, diberikan kenikmatan luar biasa, dan disebut di ayat ini adalah ilmah. Nikmat itu berupa ilmu. Padahal kita tahu, nun sewu, yang diberikan kepada Nabi Daud, nanti yang diwariskan kepada anaknya Sulaiman, itu beragam. Pertama, Nabi Daud itu diberikan kekayaan. Nabi Daud adalah nabi yang sangat kaya raya. Nabi Daud diberikan kekuasaan. Nabi Daud itu bukan hanya raja, tapi raja di raja. Raja yang membawai raja-raja kecil dengan kekuasaan yang sangat luas. Itu Nabi Daud. Tapi tidak hanya sekedar itu. Nabi Daud juga diberikan bermacam-macam keterampilan. Orang sekarang menyebut life skill. Nabi Daud itu di eranya sudah bisa menempa dan mengolah logam, menjadikan peralatan dan persenjataan dari logam. Yang itu tidak hanya seperti dipahat batu, tapi dipanaskan. Teknologinya sudah tinggi. Nabi Daud bisa membuat bermacam-macam peralatan kehidupan, termasuk peralatan perang, persenjataan. Apa itu? Rompi, baju-baju perang, luar biasa. Nabi Daud diberikan bermacam-macam keterampilan kehidupan yang luar biasa. Tapi di ayat ini yang dicatat oleh Allah ilmah. Nabi Daud, begitu juga Nabi Sulaiman, diberikan oleh Allah ilmu. Kenapa? Sebab dengan ilmu itulah yang mengantarkan Nabi Daud akan mendapatkan kemuliaan kehidupan. Hartanya membawa dirinya menuju kemuliaan. Kenapa? Karena ilmu. Jabatan, kekuasaannya mengantarkan dirinya menuju kemuliaan. Kenapa? Sebab dengan ilmu. Sehingga panjenengan pirsani di Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 107. Maka betul-betul di situ Allah tunjukkan bahwa hanya dengan ilmu maka akan mengantarkan, menyelamatkan setiap pribadi selamat dari kehinaan dan tetap merawat dan menjaga hidup dalam kemuliaan. Menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan menjadi hamba yang selalu ingat kepada Allah. Panjenengan pirsani ayatnya itu. Kul aminu bihi. Katakan Muhammad, beriman dengan Al-Quran, aminu bihi, beriman dengannya, ikuti kebenaran Al-Quran, aula tu'minu, atau tidak usah beriman. Monggo, silakan, sama saja bagi Allah. Beriman silakan, tidak beriman juga silakan. Tapi Allah memberikan petunjuknya,
Di lanjutan ayat itu Allah tunjukkan, innalladzina utul ilma. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah. Apa cirinya? Idza yutla alaihim, apabila kepadanya dibacakan Al-Quran, yakhiruna lil adqani sujada, maka mereka akan menempuh hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang taat, tunduk patuh, berserah diri, rukuk dan sujud kepada Allah. Inilah pentingnya ilmu. Maka di antara sekian banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah, Allah tunjukkan di Al-Mujadalah ayat 11 itu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Derajat yang tinggi itu diberikan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang alim, bagi orang yang berilmu. Sebab dengan ilmunya itulah jiwanya akan selalu hidup. Ulama-ulama kita terdahulu sering menyitir kalimat ini. An-nasu kulluhum mautah. Setiap manusia pasti akan mati. An-nasu kulluhum mautah. Tapi dilanjutkan dengan ilal ulama. Kecuali ulama. Jadi setiap manusia ini akan mati. Kata mati di situ bukan merujuk kepada ajal seseorang, tapi matinya jiwa. Ilal ulama, yang jiwanya tetap hidup, mampu hidup dalam kemuliaan, menyelamatkan diri dari kehinaan, itu hanya orang-orang yang berilmu. Sebab hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah, sehingga hartanya membawa kemuliaan, jabatan dan kekuasaannya membawa kemuliaan. Kenapa? Sebab dia mendapatkan petunjuk Allah, dibimbing lewat ilmu. Ayat 15 surat ke-27 tadi Allah mengingatkan, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dengan ilmu itulah maka Nabi Daud, begitu juga Nabi Sulaiman, mampu membawa dirinya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Di ayat ini ditunjukkan mereka bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan fadilah, yang telah memberikan keutamaan, yang telah memberikan kelebihan kepada kami dibanding hamba-hamba mukmin yang lain. Yang berikutnya ayat yang ke-16. Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Mewarisi Nabi Sulaiman dari ayahandanya Nabi Dawud. Apa yang diwarisi? Bukan hanya harta, bukan hanya kekuasaan kerajaan. Yang diwarisi Nabi Dawud bukan hanya kenikmatan dan kesenangan di dunia, tapi yang paling berharga yang diwarisi Nabi Sulaiman dari ayahandanya Nabi Dawud adalah ilmu. Apa buktinya? Waqala. Nabi Sulaiman kemudian bertutur. Nabi Sulaiman kemudian mengungkapkan apa yang diungkapkan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantikot toiri. Saya diberikan kemampuan mantikot toiri. Mantikot toiri itu bahasa burung. Bahasa burung itu bukan hanya Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung. Tapi mantikot toiri itu kalau orang sekarang menurut ilmu neuroscience, otak yang diberikan oleh Allah ini kan ada 3 bagian penting katanya. Pertama disebut dengan neokorteks. Yang kedua disebut dengan limbic system. Yang ketiga disebut dengan gut spot.
Godspot itu titik Tuhan. Artinya ketika manusia ini menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah, pada saatnya manusia akan menemukan sesuatu yang paling penting dalam hidup. Apa yang disebut titik Tuhan itu? Mengerti dan menyadari bahwa hidup ini tidak lain, tidak bisa terpisahkan, tidak merupakan mata rantai yang putus. Tapi apapun yang kita lakukan itu merupakan investasi. Segala jerih payah yang kita lakukan tidak ada yang cek kosong. Dan kita berharap ketika itu sampai pada titik Godspot, maka ketemulah kita dengan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita ini diciptakan oleh Allah, bangsa jin oleh Allah, bangsa jin. Begitu juga dengan bangsa manusia, kecuali satu titik, yaitu kita diperintahkan untuk menyembah, mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mantikot toiri, bahasa burung, itu adalah bahasa kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Orang sekarang mengerti tentang beragam kecerdasan, multiple intelligence. Kecerdasan beragam. Tidak hanya sekedar matematis, hitung-hitungan. Tapi salah satunya adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan berkomunikasi. Kecerdasan berbahasa. Sehingga apa? Mampu mengantarkan pribadi yang bersyukur kepada Allah. Berapa banyak? Nabi Sulaiman pintar berbahasa dengan air. Nabi Sulaiman pintar berbahasa dengan tanah. Nabi Sulaiman pintar berbahasa dengan udara. Nabi Sulaiman pintar berbahasa dengan hutan. Nabi Sulaiman pintar berbicara dengan danau. Bisa mengkomunikasikan semua potensi yang diberikan oleh Allah menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah berubah menjadi bencana. Kenapa? Karena kita tidak mampu membahasakan diri. Kita tidak mampu mengkomunikasikan diri. Air, rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah tidak jarang kemudian jadi apa, Pak? Banjir. Jadi apa? Tanah longsor. Tanah yang mestinya diberikan menjadi nikmat oleh Allah tidak jarang kemudian menjadi tanah apa itu, Pak? Yang sedemikian rupa bencana dan malapetaka, baik secara fisik maupun secara administratif. Coba berapa banyak timbul masalah tanah. Jadilah tanah sengketa, tanah apa, Pak? Tanah sertifikat ganda. Coba nikmat, Pak. Tapi bayangkan itu, satu tanah sertifikatnya bisa 10, ya Allah. Udara yang mestinya nikmat itu menjadi udara yang terkontaminasi, udara yang efek rumah kaca dan seterusnya. Maka di ayat ini Allah tunjukkan Nabi Sulaiman betul-betul menjadi pemimpin yang cerdas. Dia diberikan oleh Allah kemampuan apa? Mantikot toiri, kemampuan berbahasa, kecerdasan linguistik. Beliau bisa bicara dengan orang kecil yang menenangkan dan menenteramkan, bicara dengan kelompok menengah, kelompok middle, bicara dengan kelompok high class, kelompok atas, memilih pembantu-pembantunya yang cekatan, yang cerdas, yang bisa mengambil kebijakan-kebijakan dengan berisiko tinggi, tapi membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi kehidupan umat. Itu yang disampaikan Nabi Sulaiman. Sehingga negaranya apa, Pak? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ulimna mantikot toiri. Saya ini diberikan kemampuan bahasa burung. Wa utina min kulli syai'. Dan saya diberikan bermacam-macam kelebihan. Saya diberikan segala sesuatu. Inna hadza lahwal fadlul mubin. Sungguh ini satu karunia yang nyata. Terbukti, Pak. Kemampuannya apa itu? Tidak hanya leader, pemimpin, tapi juga syarat dengan manajerial.
Tata kelolanya yang luar biasa. Itu ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman dengan berhasil, dengan sukses. Ayat 17, panjenengan pirsani. Di ayat 17 itu Allah menyatakan wa khusira li Sulaiman. Ditata oleh Nabi Sulaiman, dihimpun oleh Nabi Sulaiman, dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman. Wa khusira li Sulaiman junuduhu, bala tentaranya, minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dari bangsa watoiri, dari bangsa burung, fahum yuzaun, dalam tata kelola yang sukses diatur oleh Nabi Sulaiman dengan tertib. Junud itu makna spesifiknya tentara, Pak. Tapi makna dibalik itu adalah power, potensi, sumber kekayaan yang diberikan oleh Allah. Kalau bahasa orang kita sekarang ada SDA, sumber daya alam. Diberikan gas, nikel, barang tambang bermacam-macam, emas. Semua itu jadi nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi jadi bencana ketika tidak dikelola dengan baik. Maka di ayat ini Allah tunjukkan potensi apa itu? Kandungan di dalam bumi, kekayaan di permukaan bumi, dan kekayaan di atas bumi, kekayaan di lautan. Semua potensi itu ditata kelola dengan baik. Ayat ini menunjukkan wa khusira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat toiri. Panjenengan catat penutup ayat itu yang luar biasa, yang menjadi pelajaran kita. Siapa orang yang pandai bersyukur? Fahum yuzaun, dalam satu tatanan yang tertib. Masya Allah. Tertibnya orang bersyukur itu ada 3, Pak. 1, bagaimana kita ini dicatat menjadi orang yang sukses bersyukur. Pertama, nikmat yang diberikan oleh Allah itu kita sikapi dengan iktirafan. Jadi orang bersyukur itu sikap pertamanya adalah iktirafan. Apa sikap yang kedua? Orang yang betul-betul bersyukur. Orang yang bersyukur itu orang yang tahaddus bin nikmah. Jadi selain iktirafan, yang kedua tahaddus bin nikmah. Apa yang ketiga? Selain tahaddus bin nikmah, yang ketiga orang yang bersyukur itu sikapnya adalah tasrifan. Selain iktirafan, tahaddus bin nikmah, yang ketiga adalah tasrifan. Berangkatnya dari iktirafan, menyadari bahwa semua yang kita miliki, kelebihan-kelebihan apapun, itu betul-betul karunia dari Allah, sehingga tidak mengantarkan kesombongan dan kemudian kita merasa memiliki. Itu namanya iktirafan. Dan itu jawaban Nabi Sulaiman. Dengan semua kelebihan yang dimiliki dikembalikan kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Itu adalah sikap iktirafan. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah tidak pernah disia-siakan. Segala apa yang diberikan oleh Allah dibalas dengan ketaatan. Segala yang diberikan oleh Allah mengantarkan kita untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Meningkatkan kualitas kehambaan dan ibadah kita kepada Allah. Itu namanya tahaddus bin nikmah. Apa yang ketiga? Yang ketiga tadi adalah tasrifan. Orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah, maka apa yang diberikan oleh Allah bukan hanya kenikmatan dan memperpuas diri sendiri, tapi mengalirkan kebaikan yang jauh lebih besar dan kemanfaatan yang jauh lebih banyak kepada orang lain. Apa yang diberikan oleh Allah tidak berhenti pada dirinya, tapi itu mengalirkan kebaikan dan perbuatan baik kepada orang lain. Itu namanya tasrifan. Itu bentuk orang yang bersyukur kepada Allah. Iktirafan, tahaddus bin nikmah, dan yang ketiga adalah tasrifan. Jadi
Betul-betul tidak ada yang mubadir. Tidak ada yang apa ini Pak? Tidak ada tanah, tidak ada air, tidak ada apapun yang mubadir dari semua apa yang diberikan oleh Allah. Tata kelolanya Nabi Sulaiman betul-betul memberikan kemanfaatan yang luas. Maka panjenengan pirsani, tidak ada ketidakadilan, apalagi kedzaliman, menyakiti orang lain sampai kepada yang kecil. Apa itu Pak kisah di ayat ini? Nabi Sulaiman dipertontonkan akhlak yang mulia ketika menghadapi apa? Kesulitan yang dihadapi oleh semut. Ayat 18 panjenengan pirsani itu. Hatta iza atau ala wadi namli. Hingga pada suatu saat Nabi Sulaiman dengan pasukan yang besar itu ketemu dengan sarang semut. Ketemu dengan sarang semut. Rumah semut. Di ayat ini disebut dengan apa itu? Wadi namli. Lembah semut. Satu lembah yang isinya itu adalah koloni ribuan semut. Dan ketika menghadapi itu, Nabi Sulaiman mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Hatta iza atau ala wadi namli. Qalat namlatun. Berkata seekor semut betina. Apa yang dikatakan? Ya ayyuhan namlut kulu masakinakum. Saudaraku bangsa semut, masuk kalian ke sarang-sarang kalian. Masuk kalian ke rumah-rumah kalian. La yaktimannakum Sulaiman. Supaya engkau tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Wa junuduhu, dan bala tentaranya, fahum la yasurun, sebab mereka tidak menyadari. Masya Allah. Ketika Nabi Sulaiman dengar komando yang dilakukan oleh salah satu ratu semut ini, Nabi Sulaiman kemudian menahan dan menunda pasukannya, menunggu sampai kondisinya kondusif. Semut ini kemudian secara tertib masuk ke dalam sarang-sarang mereka, masuk ke rumah-rumah mereka. Maaf, di riwayat ini semut itu memang agak lambat untuk masuk ke rumahnya, agak terhambat, agak terhalang. Padahal Nabi Sulaiman telah memberikan kesempatan. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Ternyata rumah semut itu adalah salah satu contoh rumah terkotor. Kenapa rumah semut itu rumah terkotor? Mereka semut, begitu ada sesuatu yang sifatnya mendesak, mereka tidak serta-merta mudah masuk ke rumahnya. Sebab di sudut-sudut rumahnya itu penuh dengan barang-barang yang selama ini di waktu tenang mereka kumpulkan. Dan keserakahan semut ini luar biasa. Panjenengan bisa lihat fenomenanya. Badannya yang kecil itu bisa memanggul makanan yang ukurannya berpuluh-puluh kali berat tubuhnya. Yang paling menarik, semut itu diberikan umur oleh Allah tidak lebih dari 1 tahun. Tapi persediaan makan yang dijejalkan ke rumahnya itu untuk keperluan berpuluh-puluh tahun. Sehingga pada waktu situasi yang genting seperti ini, mereka sulit. Tapi Nabi Sulaiman dengan sabar mempersilahkan, memberi kesempatan, semut itu kemudian masuk ke sarang-sarang mereka. Setelah suasananya kondusif, baru Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanan. Dan yang menarik, panjenengan pirsani, Quran surat ke-27 ayat 19. Ini doa dahsyat yang diajarkan oleh Allah langsung di Al-Quran. Diambilkan oleh Allah lewat kisah Nabi Sulaiman dengan semut. Tapi doa ini merangkum kehidupan yang diridhoi oleh Allah, kehidupan yang dirahmati oleh Allah, berangkat lewat kemuliaan dan diakhiri dengan kemuliaan. Coba panjenengan pirsani ayatnya itu. Fatabassama dhahikam min qauliha. Nabi Sulaiman menyungging senyum. Nabi Sulaiman tertawa
sebagai ungkapan rasa syukur atas segala kemudahan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, waqala. Apa doanya? Inilah doa yang diajarkan oleh Allah, yang hendaknya kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Apa Pak? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ilhamkan kepada kami agar kami ini Engkau catat menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur. An'amta alayya, bersyukur dengan semua yang Engkau anugerahkan kepada saya. Yang kedua, wa ala walidayya, dan semua kesuksesan yang berada pada diri saya. Di titik mana saya berada, sungguh itu bukan kesuksesan saya semata, tapi hasil jerih payah, keringat, tetesan darah dan air mata, kasih sayang dari kedua orang tua saya. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur sempurna, bersyukur kepada Engkau dan bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik. Itu makna yang pertama. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Berikutnya, wa an a'mala sholihan. Jadikan ya Allah, semua yang kami lakukan ini Engkau catat dan Engkau perhitungkan. Tidak ada yang tercecer dan sia-sia, menjadi amal soleh. Yang ketiga apa? Tardohu, jadikan hidup kami ini hidup yang Engkau ridhoi. Yang keempat apa? Wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkan kami dengan rahmat-Mu fi ibadikas sholihin, menjadi golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Hamba yang pandai bersyukur itu sampai kepada endingnya adalah tercatat dan dikelompokkan kita menjadi hamba Allah yang soleh. Padahal hamba Allah yang soleh itulah yang mendapatkan kesempurnaan dan kebahagiaan sempurna di dunia sampai di akhirat. Sebagai penutup, panjenengan pirsani Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'du, ayatnya ayat 23. Maka di situ ditunjukkan orang yang mendapatkan kesempurnaan, kebahagiaan dunia akhirat adalah orang-orang yang menapaki kehidupan dan dicatat oleh Allah sebagai hamba yang soleh, yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah, di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Panjenengan pirsani ayatnya itu. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholahah. Jadi surga Aden itu disediakan bagi siapa Pak? Bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholahah. Siapa yang soleh itu? Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Hamba yang soleh, leluhurnya hidup dalam kesolehan, bersama pasangannya hidup dalam kesolehan, anak cucu dan anak keturunannya dirawat dan dijaga dalam kesolehan, sehingga di akhirat dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Allah mengutus malaikat Jibril menyambut orang-orang yang soleh ini di setiap pintu-pintu surga. Mereka mengucapkan salam. Apa Pak salamnya? Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera, masuklah kalian ke dalam surga. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian, sebab kalian hidup dengan iman yang sempurna, yaitu kesabaran. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang beramal soleh, ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan. Mudah-mudahan anak keturunan kita ditolong,
dijaga, dibimbing, diberi kekuatan oleh Allah. Cita-cita kemuliaannya diijabah, dibahagiakanlah hidup kita semua, dunia sampai akhirat. Mari kita sempurnakan majelis ini dengan munajat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al awwala hadza yauma salahah wa awsatuhu falahah wa akhiruhu najahah wa as'aluka khairat dunya wal akhirah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka